Shalom, Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan. Pada hari ini saya yang bertugas ya. Nah, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk menghadap kehadirat Tuhan, bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia anugerah yang Kau tambahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari Minggu ini kami bisa kembali beribadah bersama-sama, mendengarkan kebenaran firman-Mu dan merenungkan kebenaran firman-Mu untuk menjadi dasar kami melangkah dan menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan, kuduskan dan layakkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa memohonkan doa kami. Amin. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan saya akan memberi judul kebenaran firman Tuhan ini adalah kemenangan yang berasal dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini dari Mazmur pasalnya yang ke-68 ayat 1 dan seterusnya ya. Judulnya adalah Perarakan Kemenangan Allah. Haleluya ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian dikatakan di dalam ayat 1 tersebut, yaitu Allah bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, maka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacitalah. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yang yatim, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan, firman di dalam Mazmur 68 ini mengingatkan kita bahwa segala kemenangan, segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, entah itu kesuksesan, entah itu kemenangan, bahkan ketika kita semua masih bisa bangun dari tidur kita atau kita masih bisa berjalan, itu adalah kekuatan dan kemenangan yang dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, dikatakan di sana di dalam ayat yang tadi kita baca, dikatakan apa? Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Bapak Ibu saudara sekalian, dikatakan seperti ini, yaitu sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan buat setiap orang yang mau percaya dan mengandalkan Tuhan. Dikatakan di sana, Ia memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika orang-orang hidup sebatang kara, tidak ada saudara sanak kadang, tidak ada tetangga yang peduli, tidak ada orang-orang yang memperhatikan hidupnya. Itu sangat mengerikan, Bapak Ibu sekalian. Saya beberapa kali bertemu dengan orang-orang demikian yang hidupnya sebatang kara, yang ditinggalkan oleh orang-orang dekat ketika mereka berhasil, ketika mereka masih kuat, ketika mereka masih mempunyai harta atau kedudukan. Nah, tetapi ketika mereka sudah ditinggalkan dan mereka hidup sendiri,
mereka itu seperti tidak ada artinya lagi. Mereka mempunyai perasaan bahwa mereka itu ditinggalkan. Hatinya tuh kosong. Bahkan bisa-bisa sedikit-sedikit tersinggung ya. Atau dikatakan orang yang merasa dirinya ini tidak berharga lagi. Tetapi dikatakan di sini yaitu Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara tersebut. Ya, saya beberapa kali ya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkunjung bersama-sama dengan teman dan rombongan atau bahkan pribadi untuk mengunjungi panti jompo Bapak Ibu saya sekalian. Benar-benar luar biasa ketika kita berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang terlihat ya hidup sebatang kara ya, padahal mungkin mereka punya anak, punya saudara ya, punya harta juga yang masih dinikmati oleh anak dan saudara mereka, tetapi mereka hidup sebatang kara Bapak Ibu saya sekalian ya. Tetapi kehidupan mereka ini mau diisi dengan penyesalan, diisi dengan keluhan, atau diisi dengan kebahagiaan, itu pilihan Bapak Ibu sekalian. Untuk zaman sekarang banyak panti-panti jompo itu yang menawarkan hal-hal yang baik, dalam arti sudah tidak ada konotasi jelek lagi. Bahkan ada juga yang seperti rumah-rumah kos khusus orang-orang tua. Mereka dilatih untuk hidup bergairah, menerima kenyataan dan keadaan sesuai umur dan kondisi mereka masing-masing. Dan mereka juga berkarya, mendoakan anak cucu menantu, mendoakan keluarga mereka. Dan mereka terus berjuang untuk menjalani hidup mereka sampai akhir. Itu salah satu contoh saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi masih banyak contoh-contoh yang lain yang ada di dunia ini. Misalkan gelandangan, orang-orang yang di pinggir jalan. Mereka harus hidup di emper-emper toko. Dan mereka harus berjuang untuk makan. Banyak orang-orang yang digerakkan Tuhan juga untuk menolong dan menjamah mereka. Nah, orang-orang inilah yang dipakai Tuhan untuk memberikan mereka juga kekuatan dan kemenangan. Maukah Bapak Ibu juga dipakai Tuhan untuk memberi kekuatan dan kemenangan buat orang-orang yang hidup sendiri, yang sebatang kara? Maukah Bapak Ibu? Nah, mari kita bersama-sama berjuang, oke? Yang kedua di dalam Mazmur 68 ini, saya ingin menyampaikan juga di dalam ayat yang berikutnya. Kalau Bapak Ibu membaca yang tadi Mazmur 68 ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Karena apa? Di pasal sebelumnya yang pasal 67 dikatakan di sana adalah memperoleh berkat yang luar biasa. Dahsyat ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian diingatkan di dalam ayat yang di 30. Ya, kita akan membaca dari ayat yang 32 dari Mazmur 68, yaitu hai kerajaan-kerajaan bumi, orang-orang kaya ya, orang-orang kuat, orang-orang kerajaan, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan ya, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Luar biasa ya. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat, yaitu suara Tuhan ya. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Ia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari ayat yang 32 ini kita diingatkan kembali, yaitu kita
mengakui. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita semua sudah diberi kekuatan dan kemenangan oleh Tuhan, kita mengakui dengan mulut kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hai kerajaan-kerajaan bumi, bernyanyilah bagi Allah. Ya, kalau orang yang sedang kalah, orang yang sedang sedih, orang yang sedang mengalami masalah persoalan, jarang bisa menyanyi, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau orang yang memperoleh kemenangan, orang yang memperoleh suksesan, orang yang memperoleh bantuan, masih tidak bisa menyanyi, malah keluarnya kutuk, keluarnya keluhan, itu mengerikan. Nah, dalam firman Tuhan Mazmur 68 ayat 32 dikatakan seperti itu. Menyanyilah bagi Allah, akui dengan mulut kita bahwa Tuhan yang memberi kita kekuatan dan kemenangan, bahwa Tuhan yang memberikan kita kesempatan. Ya, dikatakan bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Jangan keluarkan kutuk, ya, jangan keluarkan kata-kata kotor, jangan keluarkan hal yang busuk, yang jahat dan yang najis. Akui Tuhan memberikan kita kemenangan dan kekuatan. Bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, siapa yang bisa? Hanya Tuhan. Kita tidak ada yang bisa, ya. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita yang sudah memperoleh kemenangan, yang sudah memperoleh kebaikan dan anugerah Tuhan dan memperoleh kekuatan untuk melewati pandemi ini, masih berani tidak mau dengar suara Tuhan lagi? Masih beranikah Bapak Ibu? Ya, kita masih diberi kesempatan melewati masa-masa sukar. Kita diberi kemenangan yang luar biasa. Masih berani kita mengeraskan hati dan menulikan telinga kita dan berleha-leha dengan kesenangan kita. Akui. Firman Tuhan pada pagi hari ini katakan, akuilah, ya, dengan nyanyian syukur, dengan mazmur dan pujian. Saksikan kebesaran Tuhan. Saksikan karya penebusannya luar biasa yang menyelamatkan dirimu dan diriku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah adalah dahsyat dari tempat kudusnya. Allah Israel, Ia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan berdoa bersama-sama, mengingat bahwa kekuatan dan kemenangan kita berasal dari Tuhan. Dan kita mengakui, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan menyaksikan kebesaran Tuhan. Menyatakan karya penebusannya, menebus dosamu dan dosaku, memberi kekuatan dan kemenangan bagi dirimu dan diriku. Mari kita akan berdoa pada pagi hari ini. Ucapkan terima kasih, ucapkan syukur yang luar biasa, dan lakukanlah firman ini. Maka engkau akan memperoleh kemenangan itu lebih kuat lagi. Terima kasih Tuhan. Oleh anugerah, oleh kesempatan, oleh pimpinan hikmat yang dari Tuhan sendiri buat kami, sehingga kami dimampukan, dikuatkan untuk melangkah sesuai dengan janji-janji Tuhan yang ajaib, menuju jalan kebenaran dan kehidupan serta keselamatan kekal yang dari Tuhan. Karya penebusan Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa atas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar berkat anugerah tercurah buat setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dan diberikan kekuatan serta kemenangan lebih lagi yang dari Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, biar anugerah keselamatan, perlindungan, penyertaan, kasih damai sejahtera, sukacita, perlindungan, bahkan hikmat dan otoritas yang dari Tuhan ada di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.